Kalau suami mencium istri gimana Gus? Batal apa enggak? Tergantung yang dicium di mananya. Nah, kalau yang dicium bibirnya, mulutnya, kemudian ada transfer air liur, cie-cie transfer air liur yang jomblo mesak. Kalau istri nyium suami cipok-cipokan, muah muah muah. Kemudian ada transfer air liur, itu batal puasanya. Tapi kalau yang dicium cuma keningnya, pipinya, nggak batal. Nggak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa radhi wa dhurriyati syawli lailahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alladzina ala kulli niyatin shalihatin qadayna al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha harul wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harul wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harul wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harul wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harul wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini bisa gabung membersamai kawan-kawan online di Instagram dan di Facebook. Di Instagram dan di Facebook beberapa hari off karena lagi males, lagi kayak enak badan. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Malam hari ini sesuai banyak pertanyaan yang masuk mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Batalkan puasa sambil nanti ngobrol kekinian, faktual, aktual, hal-hal yang terjadi saat ini yang perlu kita tanggapi bareng-bareng. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk ngaji walaupun hanya bertatap melalui layar HP-mu, HP Cina. Santai saja, corona buatan Cina, insya Allah tidak awet, cepat rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya. Perkara yang membatalkan puasa seseorang itu ada 10 macam, ada 10 perkara. Jadi yang batal ke poso menurut kitab takrib, yang membatalkan puasa Fathul Qorib ini itu ada 10. Ini sengaja saya sampaikan karena dari kemarin paling banyak pertanyaan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai ada pertanyaan yang paling geli, Gus, ngupil apakah membatalkan puasa? Ya, batal kalau upile diuntal. Apa saja ke-10 perkara tersebut? Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua, mawasola amdan ilal jauf, masuknya segala sesuatu dengan sengaja ke lubang, al-munfatihi, yang membuka,
au ghairil munfatihi, atau yang tidak membuka. Kal wusuli min makmumatin ilar roksi, seperti benda yang sampai ke luka-luka yang ada pada kepala sampai ke bagian dalamnya. Jadi masuknya sesuatu benda itu iso makanan, iso minuman atau yang lainnya secara sengaja kepada lubang yang terbuka maupun yang tidak terbuka, artinya lubang asli maupun lubang buatan. Wal muradu, adapun yang dikendaki maksudnya kepiye to? Imsakus shaim an wusuli ainin ila mayusamma jaufan. Yang dikendaki hal itu ialah apa wi? Usaha orang berpuasa imsak ya. Imsakus shaim, menahan diri an wusuli ainin ila mayusamma jaufan, menahan dari adanya sesuatu yang sampai kepada suatu tempat yang disebut lubang. Jadi memasukkan dengan sengaja melalui lubang asli maupun lubang buatan. Itu yang pertama dan yang kedua. Wasalisu, yang ketiga. Apa itu tulisan ini? Au fi ihdas sabilain, mengobati yang ketiga ini salah satu dari kedua jalan. Wahya dawaun yuhkonu bihil marid fi kubulin au duburin al mu'abbari anhuma fil matni bisabilain. Saya itu baru bangun tidur kirip-kirip, oh ini 9:30 bangun wudu langsung depan kamera, jadi matanya belum padang. Tadi apa bobok bun ya? Nah, ini saya ditemani sama bunda, tapi bunda lagi rebahan, manusia rebahan di depannya abah. Tadi saya duduk tidur, bangun-bangun 9:30, langsung wudu, masang HP. Jadi ini nggak ada siapa-siapa kecuali saya dengan bunda. Jadi nggak pakai kru, nggak pakai macam-macam. Jadi maca kitab matane masih blereng guys. Masih blereng. Mengobati salah satu dari kedua jalan, yakni mengobati orang yang sakit pada bagian kubul, fi kubulin. Kubul itu jalan muka atau alat kelamin. Au duburin atau dubur jalan belakang. Yang di dalam kitab matan, kata kubul dan dubur ini digunakan istilah dua jalan. Fisabilain, dua jalan, kubul dan dubur. Warabi'u, yang keempat, alqai'u amdan, muntah secara sengaja. Fa illam yata'ammad, kalau kemudian dia mutah tidak dengan sengaja, lam yabtul shaumuhu, tidak batal puasanya, kama sabako, sebagaimana keterangan terdahulu. Hei Neng Mika, kaji dulu ya. Namanya ikut ngaji gak? Enggak. Saya ulangi, yang keempat, warabi'u alqai'u amdan, mutah secara sengaja muntah-muntah. Fa illam yata'ammad, kalau dia mutahnya tidak sengaja, lam yabtul, maka tidak batal shaumuhu, puasanya, kama sabako, sebagaimana keterangan terlebih dahulu. Jadi kalau mutahnya itu sengaja mutah itu batal. Tapi kalau mutahnya tidak sengaja enggak batal. Jadi kalau makan kekenyangan atau perutnya merasa tidak enak, kemudian tenggorokannya diogok-ogok, itu kan pakai linggis atau pakai pacul, kemudian mutah, lah itu batal. Tapi kalau enggak diapa-apain, mutah sendiri, itu tidak batal. Tuh. Apa meneh mutah utane mau pangan, wah itu batal. Mutah iman-iman habis makan pecel lele masukin lagi itu batal. Wal khamisu, yang kelima, alwat'u amdan fil farji, sengaja wati bersetubuh di dalam farji. Jadi sengaja kelon itu batal.
Maka besok Bunda tolong ya kalau Ramadan jauh-jauh kalau siang dari Abah ya. Karena aku nggak kuat kalau lihat Bunda. Bunda itu selalu menarik gerobak. Al-wat'u wal khamisu yang kelima al-wat'u amdan fil farji. Sengaja wat'i bersetubuh di dalam farji. Fala yuftiru shaim bil jima'i nasian kama sabaqo. Maka fala yuftiru shaim, tidak batal puasa seseorang yang berpuasa bil jima'i, yang melakukan jima nasian dalam keadaan lupa. Kama sabaqo, sebagaimana keterangan di depan. Jadi kalau wat'inya atau bersetubuhnya jimaknya itu sengaja, batal. Tapi kalau bersetubuhnya itu karena lupa, itu tidak batal. Apa no? Kira-kira wong poso lali kemudian jima, ya tetap ada, manusiawi. Tangi turu awan-awan delok bojone semledot, ada. Bojone semluhai. Bojone wis ngawe-ngawe. Bojone yo lali lak poso, sing lanang yo lali lak poso, sama-sama lupa, kemudian terjadilah. Lah itu kalau kemudian memang dalam keadaan nasian, lupa, itu tidak batal. Tapi kalau amdan, batal. Lali, sing ciloko, baru jima, baru wat'i, baru kumpul, baru senggama sama istrinya di tengah pertempuran. Ingat kalau dia berpuasa. Apa yang harus dilakukan? Segera berhenti. Jangan kemudian dilanjutkan. Begitu kelingan, rampungin dhisik, baru mandek, lah itu batal puasanya. Jadi kalau ingat langsung berhenti. Jangan ingat diselesaikan sampai finish. Aku waduh iki anu toh, mah. Poso toh, wis rampungin dhisik Pak, nanggung. Wah, itu batal. Nanggung. Tapi kalau berjima, berhenti, langsung mandi besar, teruskan posone, nggak ada masalah. Kemudian wasadisu yang keenam, al-ingzal. Ingzal kuwi bahasa kunone mengeluarkan mani, keluar mani. Jadi bahasa halusnya ingzal gitu. Ingzal, keluar mani. Wa huwa khurujul mani an mubasyarah bila jima'in mahruman. Sing biasa metu wi rungokno wi. Kayak kemarin masuk yo ada pertanyaan begini Bun, Bah saya sholat di tengah-tengah sholat saya mimpi jima, itu gimana? Lawang sholat kok mimpi jima, oh take dipikir ya pemiyabi apa Maria Uzawa. Bagaimana kalau keluar mani? Wasadi yang keenam al-inzal, keluar mani. Wa huwa khurujul mani, artinya keluar mani an mubasyarah, karena bersentuhan dengan kulit. Tidak bila jimain, tidak dengan bersetubuh. Muharraman, jadi yang namanya ingzal, yang dimaksud ingzal di sini adalah keluarnya air mani. Artinya air maninya keluar sebab bersentuhan dengan kulit, an mubasyarah. Manu kuwi ana wong wedok singgolan metu crut. Nafsu banget itu loh. Itu batal itu pasal. Batal. Walaupun tidak dengan bersetubuh. Karena ka-ikhrajihi biyadihi au ghaira muharramin, ka-ikhrajihi biyadihi zaujatihi, ka-ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. Baik keluarnya itu diharamkan seperti mengeluarkan dengan tangannya sendiri. Tante Rosa, tangan Rosa pun tok ke dhewe maksudnya. Baik keluarnya secara haram karena dikeluarkan sendiri, atau tidak diharamkan, au ghairu muharramin, atau tidak karena sebab haram. Ka ikhrajihi, seperti keluarnya air mani, biyadi zaujatihi, dengan tangan istrinya, au jariyati, atau tangan perempuan amatnya. Jadi kalau keluar air mani itu yang disebabkan entah karena bersentuhan dengan kulit walaupun tidak jima,
dilakukan secara halal maupun haram. Yang haram itu jelas dikeluarkan sendiri. Nah, tokke dhewe. Bar nonton film sing ora-ora tokke dhewe itu. Atau ditokke bojone walaupun tidak dengan menggunakan jima tapi menggunakan tangan istrinya atau amatnya itu batal. Ya. Milo hati-hati sing jomblo-jomblo kuwi. Maka kamu itu jomblo mesake sing gugah sahur sapa? Bulan poso ora ono sing gugah sahur, kasihan amat. Bulan poso malam-malam ning kos-kosan ning kontrakan masak dhewe, nyayur dhewe, mangan dhewe, ya alah. Dodol mesake menu uripmu. Blo jomblo. Jarene tanggal 15 Ramadan rebe kiamat. Wa taraza bi musaratin bimubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam fala iftirabi. Di sini musonib mengecualikan keluarnya air mani sebab bersentuhan maka tidak membatalkan puasa. Keluar mani yang disebabkan karena mimpi. Welak mimpi rapopo. Awan-awan kamu tidur mimpi ndelok sapi wudo. Sapi wudo. Kowe langsung songat. Nafsu. Dalam mimpi keluar. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Itu nikmat bagi para jomblo. Nikmat bagi para jomblo. Awan-awan poso ke puasa, siang-siang bisa mimpi keluar mani, ihtilam. Waduh. Fala iftirabi, tidak membatalkan puasa. Tapi seumur-umur kayaknya rong pernah ya. Siang-siang ya Bun ya. Siang-siang mimpi basah itu ya. Jomblo-jomblo berharaplah mimpi basah. Dengannya turu gini, ya Allah mudah-mudahan nanti saya tidur mimpi basah ya Allah, bangun-bangun teles ya kebiur mbok nih banyu. Wasabi'u ila akhiril asyarah. Yang ke-7 sampai yang ke-10 berurutan al-haidu haid, wa nifas, wal junun, gendeng. Tadi poso-poso kamu tahu-tahu jadi gila itu. Lupa ingatan, kentir. Maka kamu posone batal otomatis. Waridah murtad atau kamu keluar dari agama Islam. Itu adalah waladhi yuftiri bisoim. Hal-hal yang membatalkan puasa. Mau asratu asya'ana 10 tadi itu. Ya. Yaudah, kita baca pertanyaan-pertanyaan. Ngantuk ya. Salawat. Ini malam apa ini, Bun? Malam Jumat. Yuk, salawatan dulu malam Jumat yuk. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njalo donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala mada Allah Allah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kepacut temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku.
lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala mada Allah sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Untuk semua ahli kubur kita yang telah kembali kepada Allah, baik orang tua, istri, anak, suami, keluarga, siapapun, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan kubur yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Pertanyaan pertama dari Instagram. Gus, saya mau tanya, kalau menelan dahak batal tidak? Soalnya ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Tergantung dahaknya di mana. Kalau dahaknya masih di dalam sini, kamu telan di tenggorokan kok krosono dahak itu, kamu telan, itu gak batal. Tapi lah dahak udah keluar dari mulut, mau dilatih meneh, molek batal. Repot amat loh. Jadi kalau dahaknya masih di dalam, ini kok kelak, itu nggak batal. Tapi kayak kamu mengelak air ludah, air idu, melek, itu nggak batal. Tapi kalau dahaknya sudah keluar, mau lebok ke meneh, batal. Itu ya. Pertanyaan dari Facebook. Facebook. Ini kalau bertanya kemudian belum terjawab karena belum kebaca, rasa ngambek, malah muni-muni. Kan pertanyaannya banyak, nggak mesti bisa kebaca, ya. Kayak ini, Nona Rizky, teman apa ini bukan? Link aslinya siaran live-nya. Soalnya jika di komen di sini jarang dibaca loh. Lagi tak baca, rupane. Nggak tak baca. Nih. Reza Azikro apa macane iki. Gus, nek sikatan batal mboten? Tidak. Linda Wulandari, Gus Miftah nangis apa batal puasane? Enggak. Nangisnya tidak membatalkan puasa kecuali nangis sambil makan siang. Nah, itu batal. Membatalkan puasa bukan karena nangisnya tapi karena makan siangnya. Rungokno. Atau nangis air matanya mau tadai piring, mau ombe, batal, pekok. Sulastri Baju, assalamualaikum, sapa aku, Mas Gus, Tangerang hadir, ya. Ini saya posisi di kamar, di Pondok Oraji. Mohon maaf yang mau silaturahmi sampai hari ini belum diperkenankan. Habibah Al-Uzdiah, keramas siang-siang batal nggak puasanya Gus? Nggak batal, tapi jangan sampai airnya masuk kuping atau masuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hidung, mulut dan lain sebagainya. Ada Mas Yazid Al-Bustami, bojone papat. Ini hati-hati siang-siang jangan sampai inzal atau khurujul manni, Yazid Al-Bustami. Kalau suami mencium istri gimana Gus? Batal apa enggak? Tergantung yang dicium di mananya. Kalau yang dicium bibirnya, mulutnya, kemudian ada transfer air liur, cie transfer air liur yang jomblo mesake. Kalau istri nyium suami cipok-cipokan, muah. Kemudian ada transfer air liur, itu batal puasanya. Tapi kalau yang dicium cuma keningnya, pipinya, nggak batal. Mana gue? Gus, kalau mandi besar setelah imsak gimana Gus? Gak apa-apa. Imsak itu belum mulai batas waktunya puasa. Batas waktu mulai puasa itu adalah adzan subuh.
Maka kalau bisa sebelum adzan subuh mandi besar. Mbok mandi besar karena apapun. Karena keluar sama istri atau mau tok ke dhewe, wudu, batak apa mandi gitu. Tapi kalau ketiduran, bangun-bangun sudah habis subuh Gus, nggak apa-apa. Tapi segera, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya. Gus menawi hadis jima amargi kesupen, mandi junub apa mboten? Kalau kita siang-siang mandi jima karena jimaknya lupa siang-siang jima itu apa kata pada mandi? Ya itu mandi. Selama sudah terjadi sudah terjadi dukhul loh ya. Dukhul itu masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan. Dukhul. Sudah terjadi dukhul walaupun belum sampai keluar mani, itu begitu ingat siang-siang langsung wudu. Langsung mandi. Mentang-mentang urung metu mani, kamu gak mandi, tetap mandi. Gus, gimana kalau nggak sengaja minum air waktu mandi? Makanya hati-hati. Ada ulama yang mengatakan itu batal, baik sengaja maupun tidak sengaja gitu loh. Tapi kalau menurut keterangan tadi ini, kalau tidak disengaja itu tidak batal. Tapi hati-hatilah. Makanya saya lebih sepakat kepada yang membatalkan puasa. Kenapa saya dulu pernah tanya sama kiai saya, apakah ngentut di dalam kolam renang atau ketika kita kungkum di bak mandi atau di kali atau di sungai itu bisa membatalkan puasa? Bisa. Kenapa? Karena ketika kentut, ini tak praktek ya. Begitu kita kentut, itu kan mohon maaf, duburnya terbuka. Itu kan buka atau? Begitu buka, airnya masuk, nah itu batal puasa nih. Gitu. Maka kalau kamu mandi, kamu tahu hari itu kamu berpuasa, kemudian tidak sengaja airnya masuk melalui lubang itu, lubang asli itu batal puasamu. Ini loh, batal. Orang yang mandi, gebyur-gebyur, keramas itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai airnya masuk telinga itu bisa batal puasanya. Atau masuk ke dalam mulut. Jadi orang kentut di dalam kolam renang atau sungai, itu di dalam kolam renang, maka begitu kentut, duburnya terbuka. Blup. Nah, begitu terbuka, airnya masuk. Lululululup. Nah, lulululup itu kalau kelepnya masih bagus. Kalau kelepnya sudah dadal-dual ya, wugu-wugu-wugu-wugu. Kayak suara galon kayak, itu batal itu. Ini Mas Yasid Al-Bustami, mimpi basah di siang hari sampai keluar batal enggak Gus? Enggak batal, kecuali kamu belum puas mau tambahi dewe. Dari Afif kalem pisan, Gus nek BAB terus tugel mlebu sithik piye batal ora? Cici. Aku dulu pernah tanya kiaiku gitu, ada dua pendapat. Salah satu kiai saya mengatakan batal karena itunya barangnya sudah keluar, terus masuk lagi. Itu padha karo wong mangan wis metu mau lebokke meneh itu. Ngicipi masakan dilat doang batal puasa enggak, Abah? Dari Evi Mainas Sofa. Tidak. Jadi caranya kamu ambil sedikit didilat. Kemudian kerosol langsung dilepeh. Langsung lepeh. Yang batal itu kerosol enak kamu tanduk, itu batal. Jadi kalau cuma ngicipi makanan tidak membatalkan puasa ya. Dari Adib, Gus kalau gosip waktu puasa masih dapat pahala puasa apa enggak? Gosip itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi bahkan membatalkan pahala puasa. Tapi menurut saya tepatnya mengurangi pahala puasa. Makanya kenapa orang puasa itu harus imsak. Imsak itu yang menahan diri secara zahir makan dan minum, tapi secara batin termasuk menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, termasuk gosip. Maka Mas Adi, Anda harus tahu kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau, supaya banyak diamnya. Maka dikatakan diam itu adalah emas. Maka setiap hari kalau bunda minta emas, saya diam. Abah kalau pas puasa terus nonton film batal apa enggak? Yo ora nonton film kok batal lagi poso. Tapi yo film-film sing api-api wae, ora sing aneh-aneh. Ya. Lupalah Gus udud batal enggak? Batal. Orang udud, orang rokok itu sama dengan orang minum. Maka bahasa dilarang merokok itu ada dua. Kalau orang Arab mengatakan mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok.
Kalau bahasanya orang santri itu la tasrob adukhon, jangan minum asap. Jadi orang rokok itu dinisbatkan sama dengan orang minum. Maka orang puasa itu kalau ngerokok batal. Kan? Ratna Setiawati, boleh nggak zakat dibayar langsung tidak melalui basis? Boleh bingit, nggak harus melalui basis. Nah, ya, nggak harus dibasis-basiskan. Melalui basis bagus. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Dari Roni Al-Fakir, Gus, seumpama di malam hari puasa Ramadan, suami jima istrinya terus mau mandi di tengah malam gak berani karena dingin. Dan ketika sahur jam 2:30 cuma membasuh sebagian badannya dengan niat mandi besar. Dan mandinya itu dilanjutkan setelah matahari terbit. Itu gimana Gus, diperbolehkan apa tidak? Itu kamu orang yang menyepelekan agama. Oh, wong dalam keadaan sadar kok. Dingin Gus, kan tadi sebelumnya sudah anget. Nah, gelem penake ra gelem ademe. Makanya kalau nggak mau dingin ya cari pemanas. Kamu mandinya nyemplung kompor. Ya. Jangan ditunda-tunda kalau memang kamu dalam keadaan sadar. Tidak tidur artinya ya sebelum subuh kue adus le Al-Fakir sapa kuwi mau Magelang itu ya. Gus, dari Aprianto, ketika mau sholat teman saya ngerokok dulu. Wudunya batal nggak? Ngerokok tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Kayak orang mau sholat sudah wudu makan, nah itu hukumnya makruh. Tapi tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan wudu. Batik Aksoro 99, Gus, mandi wajib baca doanya saat keramas apa sebelum masuk ke kamar mandi? Mas, wajibnya mandi itu cuma ada dua. Satu niat, kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Lah, membaca niatnya kapan? Begitu kamu mulai mandi, mulai gebyur. Bismillahirrahmanirrahim, tapi baca bismillahnya gak usah kenceng-kenceng karena di kamar mandi ada toiletnya dan lain sebagainya. Dibatin, kemudian membaca nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari minal jinabati. Fardhu lillahi ta'ala biur itu. Jadi ketika mulai mandi sudah baca niat. Niat ingsun. Jadi kalau toh kamu nyemplung kolam renang airnya banyak, tapi tidak kamu niati mandi besar, itu bukan mandi besar. Jadi mandi besar itu adalah mandi yang diniatkan karena hal-hal yang bersifat besar, koyo istihadah, haid, jima, keluar mani dan lain sebagainya, itu diniati ketika mandi, ketika mulai mandi. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari minal jinabah biur itu. Niat ingsun mandi karena jinabah atau karena keluar mani atau karena haid atau karena nifas itu ya. Kalau pas bulan puasa suami minta berhubungan terus saya menolak karena alasan malas mandi, itu gimana Gus? Nggak boleh. Malam lo ya. Kalau siang ya wajib ditolak. Kalau malam-malam suami kamu minta alasan dingin mandi kamu nggak kasih, itu gimana? Kamu dosa. Karena Rasulullah mengatakan layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Tapi saya pikir soal hubungan suami istri itu pengertian saja ya. Artinya kalau melihat pasangannya itu capek, pasangannya lelah, nggak enak badan, suaminya minta ya diempet lah. Wong lanang rungono. Wong lanang ngancengan. Jadi kalau kemudian istrinya nggak sanggup ya jangan dipaksa-paksa. Ya. Bagaimana kita tahu kalau airnya itu sudah rata atau belum Gus? Fitri Marlia, ya kamu kira-kira kan, kamu airnya kan kalau sunahnya itu dimulai dengan wudhu, kemudian dimulai dari anggota tubuh bagian kanan. Ya makanya pakai shower atau apa kayak rata lah. Makanya kalau kemudian mandi ya dikeramas, tidak cuma gebyur tapi dimasukkan sela-sela tangannya ke dalam rambut, begini. Dirata, jangan sampai kemudian yang basah hanya rambutnya tapi kulit kepala tidak basah. Di sela-sela ini loh, Mbak, Mas, Kang Yu. Gitu.
Apalagi yang rambutnya gondrong kayak saya ini. Maka beruntunglah orang-orang yang gundul kalau mandi besar nggak perlu gerayang-gerayang rambut, langsung biur guys, mengkilap. Kalau kayak saya ini repot, harus masuk begini, harus begini-begini, memastikan kemudian airnya ini sudah masuk ke kulit kepala, gitu kan? Secara sempurna. Karena kalau bagian tubuh yang seharusnya kena air, baik wudu maupun mandi besar, itu tidak kena air, itu bisa berpotensi menjadi panasnya api neraka. Maka salah satu nih, yang terutama bagian kepala ya yang susahin. Apalagi yang rambutnya tebel, kriwil-kriwil, kribo dan sebagainya. Itu tangan kamu dimasukkan ke dalamnya begini. Dirogoi sampai diperkirakan air itu sudah masuk menyentuh kulit kamu. Itu ya. Gitu. Gus pripun nak mabuk laut karena ombak mutah-mutah, puasanya batal apa enggak? Dari Novarianto. Enggak. Sama halnya kamu naik bis, naik mobil, kemudian kamu mabuk darat atau mabuk laut, naik pesawat, mabuk udara, itu mutah tidak batal karena tidak kamu sengaja. Kan begitu. Yang sengaja itu ini loh, kayak kamu masukkan sesuatu ke dalam mulut mau ogok-ogok sendiri sampai kemudian biar mutah karena perutnya mules atau perutnya merasa nggak enak atau karena kekenyangan diogok-ogok. Tapi kalau mutahnya karena mabuk kendaraan, naik kapal, naik mobil, naik pesawat, mutah, itu tidak membatalkan puasa. Karena itu tidak termasuk yang disengaja. Zuritan, carane biar rambutnya gondrong gimana Gus? Jadi ngurus dipotong matane. M. Agus Asrori, komenku mbok diwaca Gus. Kita waca. Minta pencerahan soal mahar, mas kawin, cie mau nikah nih. Mahar atau mas kawin yang baik menurut syariat Islam? Bagaimana Gus, dan perlukah bertanya dulu kepada si perempuan? Bertanya sih tidak harus sebenarnya, tapi kalau kemudian ada komunikasi dengan calon istrimu soal mahar tuh baik-baik saja. Walaupun kemudian karena mas kawin itu haknya perempuan, kewajiban laki-laki. Kamu komunikasikan dulu dengan calon istrimu boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau menurut Rasulullah perempuan yang baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Tetapi sebagai laki-laki tentunya kita harus membahagiakan pasangan kita. Ingat, perempuan atau istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Jadi kalau bisa sebaik mungkin lah, Kanjeng Nabi saja 20 ekor unta. Satu unta itu sama dengan 20 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi 20 ekor kali 20 juta. Mas kawinnya Kanjeng Nabi itu sama dengan 400 juta. Yang lucu orang hari ini, rata-rata mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat, tetapi tahu diajak sholat. Laki-lakinya ngaksi mas kawin seperangkat alat sholat beserta Al-Qur'annya. Itu kan maksudnya, Dek, ini ono seperangkat alat sholat. Ayo sholat, aku jadi imammu, kamu jadi makmumku. Begitu, ini ada Al-Qur'annya dibaca bareng-bareng. Tapi hari ini banyak orang yang menyepelekan seperangkat alat sholat. Dikasih seperangkat alat sholat, tapi tidak pernah digunakan untuk sholat, malah cuma disimpan tok. Wih bosok ya. Lantik Prasetya, Gus mohon penjelasannya, kalau puasa donor darah batal apa tidak puasanya? Itu ada dua pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan batal dan tidak batal. Lubang asli atau buatan, itu ada yang mengatakan batal karena itu termasuk membuat lubang asli atau buatan itu termasuk batal. Tapi ada yang mengatakan tidak batal. Zule Gembong, Gus awan-awan bulan poso motong rambut hukumnya apa? Ya boleh-boleh saja kok. Batal, enggak puasanya enggak, kecuali rambutnya kamu makan. M. Agus Asrori, tapi Gus berkasku ditolak nek KUA Gus doakan. Yo ngalah, harpe rabi ditolak itu karena corona ya. Kasihan amat, jangan-jangan kamu belum bayar administrasinya kamu Gus Agus. Kasihan amat mau nikah ditolak KUA. Walah jomblo deritamu. Aku dan kau, AKU dan KAU sama dengan KUA.
aku dan kau sama dengan KUA. Laki yang chatting melalui WA akan kalah dengan laki-laki yang mengajak perempuan ke KUA. Mesake berkasih ditolak. Aduh. Bunda Fadil, kalau puasa suntik KB batal apa enggak, Gus? Suntik yang membatalkan puasa itu menurut ulama, suntik ketika suntikannya ini langsung berkaitan dengan perut dan tenggorokan. Di luar itu tidak membatalkan puasa. Jangan ada itu orang yang suntik, begitu disuntik lehernya, tenggorokannya rasanya pahit karena berarti obatnya masuk di sini, itu batal. Kalau saya nggak salah dalam kitab Risalatus Syam itu Mbah Zainal Abidin itu suntik tetap masuk membatalkan puasa. Kalau saya nggak salah, saya belum baca lagi, lupa saya. Saya kemarin nyari kitabnya belum ketemu. Saya dulu pernah ikut ngaji beliau walaupun cuma beberapa hari di Kerapia itu, tapi saya nggak lulus karena saya nggak ikut lagi. Mudah-mudahan Mbah Zainal Abidin husnul khotimah dan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Akilas Sau, Tindak Al-Mu'ayyad Solo, Gus, kata fans. Salam untuk semua santri Al-Mu'ayyad dan para guru-guru di sana. Semoga senantiasa Al-Mu'ayyad dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gus, kalau maharnya hafalan surat terus haid gimana, Gus? Lanjut. Iki kita masuk lagi. Gus, kalau maharnya hafalan surat terus pas baca nggak bisa karena grogi, apakah sah atau tidak, Gus? Yalah, kalau hafalannya, kalau mas kawinnya surat ya harus hafal, harus dibaca. Grogi lah menurutku ya rasa kok. Mas kawinnya mau kuwi kok yo keremen itu loh. Itu bagus, tapi ditambah dengan barang lah. Karena Rasulullah itu ngasih mas kawin ya barang gitu loh, yang bisa membahagiakan itu loh. Idkhalus surur. Ya memang benar. Perempuan yang paling baik itu perempuan yang paling murah mas kawinnya. Itu saya pikir bahasa santuy. Bahasa santuy dari seorang perempuan kepada laki-laki. Tapi bagi seorang laki-laki, bagaimana kemudian istrinya ini dibahagiakan dengan mas kawin yang menyenangkan. Nanda Ekaf, Gus, Sapa Perawat Indonesia. Salam untuk semua tenaga medis, dokter, perawat, para pejuang kemanusiaan, pejuang kesehatan melawan corona. Kalian adalah pahlawan. Saya doakan panjang umur, senantiasa sehat terus, rezekinya lancar. Amin. Ya, salam untuk semua teman-teman perawat, teman-teman medis, teman-teman dokter, pekerja rumah sakit yang hari ini berjuang keras untuk menghilangkan, memusnahkan corona dari Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan kalian semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naila Fajriyah, Gus, Furqah hukumnya saat puasa ya boleh-boleh saja kok. Yang dimaksud pegatan itu ya boleh-boleh saja kok. Apakah pegatan membatalkan puasa? Ya tidak. Tapi kalau kemudian kita cerai pas bulan puasa ya boleh-boleh saja. Aryo Kis, Gus, kalau mandi besar niatnya pakai bahasa Jawa boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya mandi karena jinabah, fardhullah ta'ala. Saya mandi besar karena keluar mani, fardhullah ta'ala. Saya mandi besar karena nifas, lillahi ta'ala. Boleh, nggak apa-apa. Pakai bahasa Jawa ya apa-apa, bahasa ngapak ya apa-apa. Nyonge adus gede, amarga junub, lillahi ta'ala. Boleh. Salam dari Makassar, Mas Amrul. Ya, makasih. Gus, nek mas kawin dibayar utang, sah apa enggak? Tetap sah, tapi tetap harus dibayar. Ya kebuangatan mas kawin yang utang. Gus, boleh tanya enggak? Lagi kan mau tanya jawab kok. Oh. Ya, selawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe.
nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Ho aho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Ho aho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Gus, doakan agar cobaan COVID-19 hilang. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil madin ya arhamar rahimin. Ya. Besok harlah PMII Gus, pesan-pesannya tetap semangat, tetap jadi pergerakan yang bagus, tetap memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda Indonesia, wabil khusus para mahasiswa. Tetap fastabiqul khairat, memegang teguh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui PMII. Gus, hukum puasa, hukum Islam puasa pati geni pripun nggih? Sini maksud puasa pati geni itu gimana ya? Inyong takon kok ora dijawab, Gus. Tova, nama untuk anak pertama kami, Gus, dari hasil USG laki-laki, Gus. Mohon diberikan nama, Gus. Muhammad COVID-19. Keren nih. Muhammad COVID-19 atau Muhammad Corona atau Muhammad karantina. Ya sebenarnya namanya bagus lah, terserah apa, Mas Tova. Gus, kalau lagi puasa nggak sengaja ada hasrat berhubungan suami istri, batal nggak? Kalau cuma hasrat tok nggak batal. Tahiyah kenzi, sebelum terjadi dukhul, sebelum terjadi jima. Kalau cuma hasrat aku pengen karo bojoku, nah, tapi nggak sampai berhubungan, tidak membatalkan puasa. Ian Baladraf, Gus doa biar cepat sugih, ya kerja nyambut gawe tenanan. Bagaimana keadaannya Gus? Alhamdulillah fine-fine saja. Surat Hasbirobiyah nanti. Gus, kok suaranya hilang nang HP ku kok iki? HP-mu bosok. Fetriana Ida Widayati, Gus, kalau pas waktunya buka puasa tiba-tiba terasa BAK, ternyata keluar darah haid juga pas adzan. Pasnya kalau pas adzan ya pas lah, tapi kalau sebelum ya batal. Gus, pertanyaanku belum dijawab. Sinta Dewi, ya apa pertanyaan nih? Muhammad Abdul Qafid. Muhammad Abdul Qafid. Sapa aku Gus? Zaki. Oke. Pekalongan hadir. Alhamdulillah. Gus, apa boleh setelah berdoa untuk jodoh kita dengan menyebut namanya? Ya boleh-boleh saja. Ya Allah, jika Siti kamar mandi itu jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bukan Siti kamar mandi, ya Siti yang lain ya Allah. Boleh-boleh saja. Ya. Nah, caranya ben kayak jomblo gimana Gus? Ya nang rabi. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Gus, kalau hubungan pas bulan puasa tapi di malam hari boleh? Boleh. Sampai sebelum subuh. Mau 10 rondo juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Gus, mboten ngelayat gini Gus, Mbak. Sebenarnya pengen ngelayat ke sana. Kita doakan dari sini. Mudah-mudahan Ibu Nyai senantiasa husnul khotimah dan mendapatkan derajat yang mulia. Saya yakin Bu Nyai
Ya ane ibunya Gus Baha insya Allah mulia derajatnya karena meninggalkan warisan untuk dunia luar biasa. Gus Baha dan Gus Umam, orang-orang yang sangat alim alamah, orang-orang yang luar biasa. Itu jariah dari Bu Nyai yang insya Allah tidak akan terputus. Maka harusnya para perempuan Indonesia itu ngiri dengan Bu Nyai almarhumah, ibunya Gus Baha, karena melahirkan seorang anak yang sangat cerdas, sangat alim, ahli kitab, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, seahli segala-galanya Gus Baha itu luar biasa. Kalau kamu ngaji yang benar sama Gus Baha itu, kalau sama saya itu kepepet arah liane baru ngaji ke aku apa-apa. Tapi kalau kamu ngaji yang luar biasa, ngajilah seperti pada Gus Baha itu. TOPBGT, Jos. Rembang hadir. Besok kita bahas masalah vidya sendiri ya. Biar pertanyaan tentang vidya kejawab semuanya runtut besok. Soal vidya besok kita bahas lagi. Nah ini kan ada banyak pertanyaan tentang vidya. Besok kita bahas. Semua yang nyapa terima kasih. Sekali lagi itu ya pesan dari meninggalnya ibunya Gus Baha. Para perempuan harus berdoa sama Allah. Mudah-mudahan bisa melahirkan anak yang luar biasa seperti Gus Baha. Kita doakan kan. Mudah-mudahan banyak muncul Gus Baha yang lainnya. Fahruli A86, Gus, saya sedekah teng masjid. Napa sedekah teng lari-lari alit sing tasih ngaji. Semuanya bagus. Kamu ngopain cah cilik itu keren. Kamu anak-anak kecil kamu bahagiakan itu keren. Besok di dalam surga itu ada ruangan, ada tempat, ada istana namanya Darul Faroh. Itu yang Allah anugerahkan kepada orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Jadi kalau sama anak kecil sayanglah, karena besok kamu akan dikasih surga oleh Allah yang paling menyenangkan di dalam surga namanya Darul Faroh. Jadi kalau ada anak kecil dijajaki traktir, tukok ke permen, tukok ke es krim, keren. Bagus. Sedekah ke masjid bagus. Momen dulu soal kos Gus kok mboten dijawab to Gus. Lah pertanyaanmu ki apa? Gus, pendapat lagu Aisyah istri Rasul pripun? Saya pikir ya bagus, tapi ada yang perlu dibenahi. Dan tolong kalau menyanyikan yang sopan adabnya, ya karena isinya tentang Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, menyanyikan yang sopan, nutup aurat, ojo cililean, jangan petakilan dan lain sebagainya. Kalau syairnya ya ada beberapa yang barangkali perlu direvisi lah. Gus minta doa agar saya cepat dapat keturunan, amin. Gus poso-poso ngeplaki wong angsal napa mboten? Cangkeme Khairun Nasihin bin Amir. Lah ngeplaki iki ngapa to kin? Ya, membatalkan pahala puasa. Kalau kamu dipukul sama orang, pok, kamu jawab inni shaimun, saya berpuasa. Maka kalau kamu dipukul sama orang di hari puasa, jangan dibalas, ditahan, nunggu sampai baradan. Kalau kamu dipukul sama orang, wah, kamu jawab, sorry, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Balasnya kapan? Nanti bar buka. Ya ora lah. Pak Kiai kurang lebih 5 malam kemarin gak siaran langsung, sudah rindu ini. Tadi tak siaran kira-kira gak live ya, alhamdulillah. Gini aja kalau mau live siangnya atau paginya saya tulis di status di IG maupun di Facebook ya. Gus pengen rabi yo Muhammad karantinus COVID-19. Gus mboten diwaos komen kula Istiqoroh Quran pripun Gus? Iki maksud Istiqoroh Quran iki piye ta iki? Fauzi. Saya enggak paham dengan maksudmu le. Gus komenku diwaca piye nek lali ra bayar poso yo. Poso kok lali to lele. Jadi lali ora dosa. Gus punya Twitter napa mboten? Saya tidak punya Twitter. Saya hanya ada Facebook dan Instagram. Facebook pengikutnya berapa? 100.000 berapa itu, kalau Instagram 1,1 juta. Gus lah lek bulan Ramadan wong ini hubungan badan. Benjang esuk niku kudu mruput mandi besar apa pripun Gus adapi? Oh, lek iso langsung. Habis mandi besar langsung habis hubungan badan langsung mandi besar. Jangan nunggu besok-besok. Saya enggak punya Twitter ya. Gus kapan kono minggat? Insya Allah secepatnya. Ya. Gus doain aku ben iso rabi karo DE. Ya. Pertanyaannya siji.
Kowe mikir dhek mikir liyane. Matur nuwun Gus pencerahane, ampun kesupen malam Jumat Gus sunah Rasul. Iki yo ngaji iki yo sunah Rasul. Sholawatan yo sunah Rasul, ora mung kelontok. Nek video Ki Haji Hasyim Asy'ari apa kuwi? Ya apik. Caranipun Gus nate didhawuhi istikharah kalih abah kula tapi dereng paham. Iki sing dimaksud piye iki? Salat istikharah apa piye iki? Ya gampang to salat istikharah iki padha karo salat sunah liyane to. Gus, doa sebelum bekerja dengan bahasa Jawa bolehkah? Boleh. Keluar dari rumah kamu baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Niat ingsun thalabul halal lillahi ta'ala. Gus, mengapa selalu pandamel kacamata pripun? Nah, saya nggak mau sulap-sulapan. Ini sulap kena sinar. Jadi kenapa saya sering pakai kacamata? Salam dari Kalteng Tuan Guru sama-sama. Salam untuk teman-teman Kalteng. Gus, ben pinter kudu jenengan. Nah, saya nggak pinter. Yang pinter itu Gus Bahak itu loh. Itu cerdas itu. Kalau saya itu cuman lak ra ono liyane ya baru ngaji karo aku. Lak ono liyane ya ngaji sama liyane saja. Gus, piye carane utang cepat lunas? Ya dibayar. Salam dari Pemalang. Kapan silaturahmi kali Ki Anwar Zaid? Doakan Ki Anwar Zaid sehat. Gus, cara menyikapi arek wedok sing seneng main TikTok. Bualang panji wis. Alhamdulillah istri saya nggak kenal TikTok. Bunda nggak pernah TikTokan. Saya juga nggak pernah TikTokan. Gus, kalau ketinggalan sholat duhur karena kerja, apa bisa dijamak di waktu sholat asar? Bisa. Kalau ke PPT. Gus, pemuda Temanggal 2 hadir. Salam untuk teman-teman Temanggal. Tonggo Deso. Temanggal 2. Jos. Mas Cori Putra sama Iwan Cahyo. Tetap jaga kampung kita dari orang-orang luar yang mau masuk. Hati-hati ya, sekarang agak rawan, banyak maling. Dijaga kampungnya masing-masing. Gus, metune piro? Iki malah tuku togel apa piye iki? Salam saking Bringing, ngajini sama Gus lah cepat masuk. Terima kasih. Salam dari Tegal. Assalamualaikum Gus, tambah ganteng ae rek. Alhamdulillah sehat terus Gus, sama-sama. Gus, metune nomor Hongkong piro? Matane kaya aku dodolan nomor wae. Gus, dengan aku cepat rabi ya, tak dongake yang jomblo semuanya saya doakan cepat rabi. Gus, belangkone apik. Belangkon NU. Gus, akhlak apa ilmu yang lebih utama? Akhlak, adab. Lebih ilmu. Al-ilmu, al-adab faqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Jadi kalau orang banyak ilmu, tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak, ya akhirnya dikoruptor. Gus, doa bersama semoga corona hilang. Saya selalu berdoa tiap hari. Gus, hukumnya mateni begal karo maling itu dosa apa ora Gus? Ya lah iso dipateni to, lapor ke polisi, cekeke polisi. Gebuk didik ra apa-apa lah. Ya jadi pateni lah. Negara Indonesia negara hukum. Ya, Gus salam dari Lampung Mesuci. Mesuci aman-aman ya. Mesuci jangan kisru terus. Gus belangkone tak peke. Apa-apa mau pek. Belangkon pek, kacamata pek. Gus doa lidafil bala. Gus salam dari Lumajang. Yes, Allah madfa'anal ghala wal bala dan seterusnya. Purwokerto hadir Gus, kalau kula pirsa mboten nate dijawab apakah telur kalau ada darahnya. Iki piye Gus, kula pirsa mboten nate dijawab apakah telur kalau ada darahnya sedikit di dalamnya apakah haram? Iki enggak paham aku pertanyaanmu le. Lah duwe ilmu enggak duwe adab jenenge jancuk. Ngono wis padha sepakat. Gus, sedekah yang baik itu sembunyi-bunyi atau terbuka? Sembunyi-bunyi baik, tapi kalau terbuka untuk ngajak yang lain gak apa-apa. Sekarang hari ini kamu sedekah, ngasih sembako kepada tetangga kamu posting di Instagram, gak masalah, supaya orang lain juga ikut sedekah. Niatnya tidak pamer, tapi ngajak orang lain. Kalau dulu sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kalau sekarang dibalik, tangan kanan memberi, tangan kiri diajak, gak ada masalah. Gak ada masalah. Saiki kamu sedekah diposting di Facebook, Instagram, niatnya untuk ngajak yang lain supaya melakukan hal yang sama, boleh. Allah pamer atau enggak, ikhlas apa enggak, itu yang tahu cuma kamu dengan Allah. Yang penting niatnya dijaga. Oke. Mas Andi Antoni, assalamualaikum dari Mu'alaf Center Indonesia, Yogyakarta. Gus, mujahadah kapan lagi? Insya Allah kalau
sudah hilang semuanya. Sudah 1 jam, Instagram tinggal 14 detik. Berdoa bersama-sama, mudah-mudahan corona segera hilang dari Indonesia dan dunia, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tanpa corona. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa baligna Ramadana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.